Pancasila di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Oke, anak-anak, hari ini kembali dengan Bu Lulu ya. Kita belajar tematik muatan PPKN di subtema 3. Tema 1, subtema 3. Nah, kemarin di subtema 2 kalian sudah mempelajari tentang pengamalan Pancasila, tetapi berada pada saat kalian bermain ya. Nah, sekarang Bu Lulu ingin menjelaskan pengamalan Pancasila pada saat kalian berada di sekolah ya. Nah, pengamalan Pancasila berada di sekolah. Kalian masih ingat Pancasila itu ada berapa? Iya, Pancasila itu ada 5. Nah, kalian pasti sudah hafal kan dari kelas 1 sampai kelas 2 kalian mempelajari tentang Pancasila. Nah, di sini untuk pengamalan Pancasila yang pertama, kalian bisa buka buku kalian, buku pena 2A halaman 46 ya nak ya. Oke, pengamalan Pancasila untuk yang pertama. Sila yang pertama itu bunyinya gimana toh? Iya, Pancasila yang pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti yang mengenai tentang ketuhanan yang Maha Esa itu termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Contoh, kita membahasnya di sekolahan ya nak ya. Kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Iim pada saat bermain. Nah, kalau sekarang Bu Lulu ingin menjelaskan pada saat berada di sekolahan. Oke anak-anak, contoh dari Pancasila sila pertama di sekolahan. Yang pertama itu mempersilahkan teman yang akan beribadah. Nah, jadi ketika teman kalian ingin beribadah, contoh ada yang waktunya sholat duha, kalian harus mempersilahkan atau memperbolehkan. Tidak boleh kok melarang-larang. Oh jangan, ini kan berada di sekolahan, tapi tidak. Kalian harus kalian sebaiknya memperbolehkan teman ketika ingin beribadah, tetapi pada saat jam istirahat atau pada saat jam piket sholat duha. Biasanya kalau kakak-kakak kelas kalian waktu sekolah dulu ya nak ya, itu ada jadwal sholat duha. Nah, pada saat jadwal sholat duha itu pada saat dilakukannya pada saat jam istirahat, jadi tidak mengganggu pada saat jam pelajaran. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Berdoa sebelum dan sesudah ya nak. Kalau biasanya kalau kita masuk sekolah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran dan pada saat pagi hari dan ketika pada saat mau pulang ya, biasanya kita lakukan berdoa terlebih dahulu seperti itu. Lalu bisa lagi ditambahkan ketika kalian ingin mengaji atau ingin berdoa, nah itu juga diperbolehkan. Nah, itu adalah Pancasila, pengamalan sila pertama di sekolahan. Lalu pengamalan Pancasila yang kedua di sekolahan, yakni sebentar. Untuk Pancasila yang kedua itu bunyinya gimana? Iya, pintar, yakni adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk pengamalan Pancasila yang kedua di sekolahan yakni adalah menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru kalian yang berada di sekolah ini adalah pengganti orang tua kalian ketika berada di sekolahan ya. Kalau kalian berada di rumah, maka orang tua kalian itu adalah Bapak Ibu kalian. Tetapi kalau berada di sekolah, itu orang tua kalian adalah Bapak Ibu guru. Nah, di situ kalian memang diharuskan itu menghormati dan berbicara secara santun dan sopan kepada orang tua, entah itu Bapak Ibu guru ataupun orang yang lebih dewasa daripada kalian ya nak ya. Tuh. Lalu yang kedua, menolong teman
kesulitan. Jadi ketika ada teman yang mengalami kesulitan, contoh ada teman kalian yang sedang sakit, kalian bisa menjenguk teman kalian. Atau mungkin ada teman kalian yang merasa kesulitan dalam belajar, kalian bisa membantu untuk memahami, ya nak ya, untuk memahami mana sih yang belum paham atau belum mengerti. Jadi bukan kok ngajarin jawaban atau ngajarin soal-soal yang lainnya, tapi kamu memahamkan teman kalian untuk belajar agar lebih paham. Seperti itu ya nak. Tuh contoh dari pengamalan Pancasila yang kedua di sekolahan. Lalu untuk Pancasila yang ketiga, pengamalan Pancasila yang ketiga, kalian bisa buka halaman 53. Oke anak-anak, kalian bisa buka halaman 53. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolahan. Oke. Nah, Pancasila, pengamalan Pancasila sila ketiga di sekolahan, contoh yang pertama ya, yakni adalah bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Kalau di sila ketiga di sini kalian lebih ke saling menghormati satu sama lain karena persatuan Indonesia. Jadi mempersatukan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Jadi kalau teman kalian ada yang contoh ada pindahan dari luar Pulau Jawa, jadi mungkin adatnya, sukunya itu berbeda, mungkin caranya berbicara pun juga berbeda. Nah, di situ kalian juga harus tetap saling menghormati. Dengan cara apa? Bermain bersama-sama dan tidak membedakan teman antara satu dengan teman yang lain. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila yang ketiga. Lalu menyanyikan tarian Indonesia. Kenapa Bu? Karena salah satu bentuk kalian itu cinta dari bangsa Indonesia adalah kalian bisa mempelajarinya dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional, tarian tradisional, bahkan bahasa-bahasa yang lainnya, contoh bahasa Jawa dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila yang ketiga di sekolahan. Lalu menggunakan produk dalam negeri. Nah, menggunakan produk dalam negeri ini pun juga salah satu contoh pengamalan Pancasila yang ketiga di sekolahan. Contohnya apa? Contohnya kalian menggunakan tas yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, atau mungkin kalian menggunakan sepatu yang belinya berada di Indonesia. Nah, itu adalah termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolahan. Oke anak-anak, kita lanjut di sila ke-4 dan 5. Kalau sila 4 dan 5 kalian bisa buka halaman 55. Oke, halaman 55 menyebutkan pengamalan sila ke-4 dan ke-5. Kalau ke-4 bunyinya gimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kalau sila ke-5 yakni adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sila ke-4 pengamalannya yakni adalah contoh ya. Contohnya adalah menghormati pendapat orang lain pada saat bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, bisa juga contohnya yakni ketika pada saat memutuskan siapa menjadi ketua kelas, ya, siapa yang menjadi ketua kelas. Itu bisa kalian putuskan pada saat berada di sekolahan atau berada di kelas itu dengan cara bermusyawarah. Jadi kalau ingin contoh dulu ingin menunjuk salah satu dari kalian ingin menjadi ketua kelas, itu harus sesuai dengan persetujuan anak-anak dalam satu kelas. Kalau ada yang setuju atau ada yang tidak, itu wajar.
Tetapi lebih banyakkan mana? Lebih banyakkan setuju atau lebih banyakkan yang tidak setuju. Nah, seperti itu. Nanti kalau lebih banyak yang bersepakat iya, maka keputusannya adalah seperti itu. Ya, Nak? Nah, seperti itu. Jadi, menghormati orang lain, memberikan pendapat, ataupun memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara dalam bermusyawarah atau berdiskusi. Seperti itu, ya Nak ya. Atau bisa juga pada saat berada di sekolah, Bapak Ibu guru sedang mendiskusikan tema ruangan. Atau kalau dulu sebelum pandemi, kakak-kakak kelas kalian, mungkin untuk kalian belum masuk sama sekali ya, tapi untuk kakak-kakak kelas kalian sudah masuk, itu menghias ruangan kelas. Nah, temanya apa? Ingin dihias seperti apa? Nah, di situ Bapak Ibu guru ingin mendiskusikan atau memusyawarahkan tema tersebut di dalam satu kelas dengan anak-anak. Ya, itu termasuk pengamalan Pancasila yang keempat. Jadi Bapak Ibu guru ingin mendengarkan pendapat dari anak-anak, ini kelas ingin dibuat seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu pengamalan Pancasila yang kelima di sekolahan yakni adalah penerapan sila kelima di sekolah adalah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Hak dan kewajiban, kalian harus membedakan ya. Hak kalian di sini, kalian bisa bersekolah atau kalian bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sedangkan kewajibannya yakni ketika pada saat kalian harus mentaati segala aturan yang ada di sekolahan, atau kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Itu namanya kewajiban, ya. Karena kewajiban itu bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing. Kenapa toh Bu kita itu harus memenuhi kewajiban kita? Agar kita itu berlatih memiliki tanggung jawab dan ingat disiplin. Seperti itu ya. Itu adalah beberapa contoh pengamalan Pancasila sila 1 sampai sila kelima di sekolahan. Kalian bisa baca lagi, kalian bisa buka buku lagi yang Bu Lulu jelaskan tadi ya Nak. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan materi tentang pengamalan Pancasila di sekolahan. Nah, semoga kalian paham dan mengerti apa yang sudah Bu Lulu jelaskan pada kalian. Oke anak-anak, untuk tugas hari ini ya, untuk tugas hari ini kalian bisa kerjakan halaman 60 ya. Di halaman 60 ada soal muatan PPKN KD 3.1 nomor 1 sampai 5 di buku tugas atau di buku tulis, bukan di buku paket ya Nak ya, tapi di buku tugas. Nah, kalian kerjakan hanya hanya jawaban saja nomor 1 sampai nomor 5. Dan ingat, kalian kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya Nak. Kalau kelas 2A wali kelasnya siapa? Oh, Bu Iim. Jadi anak kelas 2A dikirimkan ke Bu Iim. Kalau kelas 2B walinya siapa? Bu Amin. Jadi dikirimkan ke Bu Amin. C itu Pak Agus wali kelasnya. Jadi dikirimkan tugasnya ke Pak Agus. Kalau D dengan Bu Lulu, maka kalian untuk kelas 2D dikirimkan ke Bu Lulu. Sedangkan 2E itu adalah Bu Tri Maimudah atau Bu Mai. Jadi kalian bisa kirimkan tugasnya secara online ke Bu Mai. Ya Nak, itu. Oke anak-anak, kalian sudah paham dan mengerti ya. Mungkin itu dulu yang perlu Bu Lulu sampaikan untuk hari ini. Selalu semangat belajar. Ingat ya Nak, kalian harus melatih diri kalian dengan rasa disiplin dan tanggung jawab atas apa yang kalian lakukan ya, dan kerjakan tugas kalian secara tertib. Oke.
Oke anak-anak, cukup sekian dari dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.